Good morning, my kids. How's your morning? I hope you are healthy and keep spirit. Okay, students, our topic is about potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, today our topic potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pengelompokan sumber daya alam, Miss akan jelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu adalah semua potensi alam yang berada di bumi, baik itu benda mati maupun makhluk hidup, Miss. Nah, yang dimanfaatkan kembali bagi pemenuhan kebutuhan manusia ya. Nah, sekali lagi sumber daya alam adalah semua potensi alam yang berada di bumi baik berbentuk benda mati maupun makhluk hidup yang dimanfaatkan bagi pemenuhan kehidupan manusia ya. Nah, pengelompokan sumber daya alam itu terbagi menjadi 5 students. Nah, sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya, kemudian berdasarkan materinya, kemudian berdasarkan habitatnya, berdasarkan apalagi sayang? Berdasarkan bagian atau bentuk yang dapat dimanfaatkan. Next, berdasarkan daya pakai dan nilai konsumsinya. Jadi ada 5 pengelompokan sumber daya alam. Nah, kita mau bahas satu-satu. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Nah, berdasarkan kemungkinan pemulihannya itu terbagi 2 student. Sumber daya alam terbarukan, renewable research, dan sumber daya alam tidak terbarukan atau unrenewable research. Ya, kita mau bahas satu-satu. Nah, sumber daya alam terbarukan atau renewable research adalah sumber daya alam yang dapat dibentuk kembali oleh alam. Nah, oleh karena itu, sumber daya alam ini hampir tidak dapat habis. Nah, kita lihat contohnya. Kenapa nggak dapat habis, Miss? Karena sumber daya alam terbarukan ini bisa terjadi dengan 2 cara. Nah, cara apa aja, Miss? Nah, cara reproduksi dan siklus. Pembaharuan melalui reproduksi dan pembaharuan melalui siklus. Kita akan bahas satu-satu. Dan pembaharuan melalui reproduksi itu terjadi pada sumber daya hayati. Nah, kenapa? Ini karena hewan dan tumbuhan itu dapat berkembang biak sehingga bertambah jumlahnya. Nah, kalau tidak dilestarikan, sumber daya alam hayati tidak dapat punah karena berbagai spesies hewan dan tumbuhan yang punah tidak dapat dikembalikan lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah pembaharuan melalui siklus. Pembaharuan melalui siklus ini misalnya apa, Miss? Misalnya air, kemudian udara. Nah, air dan udara kan memiliki siklus alaminya masing-masing ya. Oleh karena itu sumber daya alam terbaru tersebut selalu terbarui ya. Nah, next kita mau lanjut ke sumber daya alam tidak terbarukan. Sumber daya alam tidak terbarukan atau unrenewable resource ya. Nah, ini apa, Miss? Nah, sumber daya alam tidak terbarukan ini adalah sumber daya alam yang jumlahnya sangat terbatas. Kenapa? Hal ini karena tidak ada penambahan jumlah serta proses pembentukannya itu sangat memerlukan waktu yang lama. Waktu lamanya hingga ribuan atau jutaan tahun. Contohnya apa, Miss? Nah, contohnya mineral, barang tambang, batu bara, gas alam, dan bahan fosil lainnya. Jadi lama, perlu ribuan atau jutaan tahun ya. Nah, makanya dia alam yang sangat terbatas, sumber daya alam yang sangat terbatas, tidak terbarukan ya. Don't forget sumber daya alam dibagi menjadi 2. Sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya dibagi 2. Sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tidak terbarukan. Nah, sumber daya alam terbarukan itu dibagi pembaharuannya melalui 2, siklus dan reproduksi. Don't forget students, hari ini topik kita hanya mengenai pengertian sumber daya alam dan pengelompokan sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Okay, student, until here our topic, keep spirit and be the best. See you next time. Bye.